channel Hello Dina. Thanks banget udah klik video ini. Gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat ya. Well, udah 6 bulan aku nggak pernah upload video dikarenakan satu dan lain hal. Kali ini aku upload video lagi dan semoga kedepannya lebih konsisten, minimal 2 kali upload 1 minggu, I hope. Dan terima kasih ya buat teman-teman yang udah ngedukung channel aku Hello Dina, karena sekarang subscriber aku udah 5.000 dan aku seneng banget karena itu menurut aku udah lumayan gede gitu ya buat YouTuber pemula kayak aku gini. Dan semoga buat kalian yang udah ngedukung channel aku, keberkahan balik lagi ke kalian dan keluarga, amin. Sesuai judul dan thumbnailnya, hari ini aku mau membahas urban legend lagi. Sebelumnya aku udah pernah bahas dari Thailand. Kalau misalnya kalian scroll ke bawah ya di video-video aku, kali ini aku akan bahas salah satu cerita urban legend dari India. Kalian tahu sendiri kan, India itu kalau misalnya bikin film horor, mereka itu bener-bener nakutin gitu loh film horornya. Dan menurut aku India tuh kayak Indonesia ya, dia tuh urban legendnya banyak banget. Dan di video kali ini aku ingin menceritakan salah satu aja urban legend dari India yang menurut aku tuh enak gitu buat diceritain ke kalian, buat di storytellingin ke kalian gitu. Well, daripada berlama-lama, langsung aja kita jump to the story. Bagi sebagian besar masyarakat India, urban legend yang satu ini adalah salah satu dari 10 urban legend yang terkenal. Ya, urban legend Naleba. Kejadian ini terjadi di tahun 1990-an di desa Naleshawaram, Bangalore, India. Awalnya desa ini tuh adalah desa yang populer, tentram, nyaman, hingga pada suatu hari ada kejadian demi kejadian yang membuat desa ini tuh berbau supranatural dan gempar. Kejadian ini bermula di suatu malam di sebuah rumah yang seluruh anggota keluarganya akan bersiap tidur. Mereka tiba-tiba mendengar ada suara orang mengetuk pintu di depan rumah mereka, dan mereka menyadari kalau itu adalah suara salah satu kerabat mereka. Salah satu dari anggota keluarga ini akhirnya memutuskan untuk keluar dan membukakan pintu serta mempersilahkan masuk kerabat mereka. Tetapi setelah ditunggu beberapa lama oleh anggota keluarga yang lain, kenapa kok dia itu nggak masuk-masuk? Akhirnya salah satu dari anggota keluarga yang ada di dalam rumah mengecek gitu ya. Dia mau ngecek kenapa kok nggak masuk, apa mereka lagi ngobrol di luar atau gimana. Dan begitu terkejutnya dia saat dia menyadari dan melihat kenyataan bahwa anggota keluarga tadi yang pertama kali membukakan pintu tergeletak di depan pintu dalam kondisi yang mengenaskan dengan cakaran-cakaran gitu dan dalam kondisi tidak bernyawa. Keesokan harinya, kejadian ini membuat gempar seluruh desa dan membuat pihak kepolisian menyelidiki ke tempat kejadian dengan hasil akhir bahwa ini adalah kasus kriminal. Beberapa hari setelah kejadian ini, kejadian yang sama terulang lagi di keluarga lain dengan urutan kejadian yang sama persis. Mulai dari mendengar orang mengetuk pintu di malam hari dengan suara yang sama dengan kerabat keluarga tersebut, dan orang yang membukakan pintu kehilangan nyawanya dengan kondisi yang sama persis seperti korban yang pertama. Dan lagi-lagi polisi setelah melakukan penyelidikan, mereka menyimpulkan kalau ini adalah kasus kriminal atau pembunuhan berantai. Tetapi tidak untuk warga desa. Warga desa sudah menyadari atau mengira kalau ini tuh bukan kasus kriminal, melainkan ini adalah kasus supranatural. Dan setelah itu, seluruh warga desa melakukan doa bersama agar seluruh warga desa selalu dilindungi oleh Tuhan. Setelah acara doa bersama ini, seluruh warga desa sedikit lega karena mereka yakin kejadian itu tidak akan terulang lagi. Tetapi betapa terkejutnya seluruh warga desa karena keesokan harinya mereka mendengar ada kabar korban lagi dengan ciri-ciri yang sama dan dengan kejadian yang sama seperti korban-korban sebelumnya. Hingga akhirnya setiap hari selalu ada korban berjatuhan, sehingga membuat desa ini yang awalnya tenang menjadi desa tempat pembakaran jenazah. Setelah kejadian kematian janggal yang terus-menerus ini, akhirnya seluruh warga desa berkumpul dan membahas tentang kejadian ini. Hingga akhirnya mereka sampai pada titik kesimpulan, ini adalah ulah dari makhluk supranatural. Karena seorang pria atau pembunuh tidak mungkin bisa menirukan berbagai macam suara seperti suara dari kerabat korban.
Dan setelah dilihat dari luka-luka yang sama dari setiap korban, para penduduk desa ini sepakat kalau ini adalah ulah perbuatan penyihir. Karena pasti dari tubuh seluruh korban itu selalu ada cakaran-cakaran, dimana itu bukanlah cakaran binatang buas dan juga bukan cakaran dari kuku manusia. Dan para penduduk desa juga percaya kalau kejadian ini tuh pasti akan terulang lagi, dikarenakan penyihir ini membutuhkan korban-korban itu untuk meningkatkan kekuatan supranaturalnya. Hasil dari pertemuan ini, warga desa dihimbau untuk sudah masuk rumah sebelum matahari terbenam dan jangan sampai ada yang berkeliaran di malam hari, serta yang paling penting adalah jangan pernah membukakan pintu apabila di malam hari mereka mendengar ada suara kerabat mereka sedang mengetuk pintu. Dengan dilakukannya pencegahan-pencegahan ini, memang untuk para korban yang berjatuhan itu tidak sebanyak sebelumnya, tapi tetap masih ada korban-korban yang berjatuhan dari beberapa desa di sekitar desa Malaysia Waram. Dan dari cerita warga, penyihir ini tuh nggak pantang menyerah. Dia mengetuk 5-10 pintu di setiap malam. Dan jika orang yang ada di rumah itu setelah si penyihir ini mengetuk pintu, dia nggak jawab, penyihir ini selalu mengetuk pintu hingga berkali-kali sampai membuat semua orang yang ada dalam rumah itu merasa terancam dan ketakutan. Dan pada saat itu tidak ada satu orang pun, bahkan seperti dukun gitu ya, kalau di Indonesia tuh yang bisa mencegah perbuatan keji dari penyihir ini. Hingga akhirnya ya mereka hanya melakukan preventif seperti itu, nggak keluar malam, nggak pernah membukakan pintu kalau misalnya rumah mereka diketuk. Tapi tetap saja hal ini tuh membuat was-was setiap harinya dari seluruh penduduk desa kan. Hingga pada suatu malam penyihir ini mengetuk pintu di rumah seorang ibu rumah tangga, dan penyihir ini menirukan suara suaminya. Sedangkan suaminya itu udah tidur di sebelahnya. Dan dengan perasaan takut tapi ada sedikit rasa penasaran, akhirnya ibu rumah tangga ini jalan gitu mau ke depan rumahnya. Dia lihat itu dari dalam di jendela. Dia sama sekali nggak melihat ada orang, tapi dia tetap denger gitu suaranya suaminya manggil-manggil. Akhirnya dia tahu kalau itu adalah penyihir, dan dia langsung masuk ke dalam kamar. Dia ketakutan, tapi suara itu benar-benar terulang lagi. Si penyihir itu tetap ngetuk-ngetuk pintu sampai dia tuh ngerasa udah nggak tahu mau gimana lagi. Akhirnya tanpa sadar dia mengucapkan kata Naleba. Nah, Naleba itu artinya adalah datanglah lagi besok. Setelah dia mengucapkan kata Naleba, dia udah nggak denger lagi tuh kalau penyihir itu tuh mengetuk-ngetuk pintu. Nah, akhirnya keesokan harinya cerita ini tuh menyebar ke seluruh warga desa. Kalau misalnya setelah mengucapkan kata Naleba, penyihir itu nggak akan ngetuk-ngetuk pintu lagi dan akan pergi. Dan ternyata setelah dilakukan oleh beberapa orang yang keesokan malam harinya diketuk-ketuk pintunya sama si penyihir, emang bener. Setelah dia mengucapkan kata Naleba, penyihir itu langsung pergi gitu. Dan akhirnya seluruh rumah warga desa Malaysia Waram dan desa-desa sekitarnya, seluruh pintunya ditulisin kata Naleba. Dan sejak saat itu si penyihir sama sekali tidak pernah datang lagi. Jadi kata-kata Naleba inilah yang bisa menyelamatkan warga desa dari teror si penyihir jahat. Dan karena kejadian ini merupakan kejadian yang sangat heboh pada saat itu dan sangat populer, hingga saat ini di desa Malaysia Waram setiap tanggal 1 April mereka merayakan Hari Naleba. Dan kalau misalnya kalian pengen tahu ceritanya, cerita ini juga difilmkan dengan judul Stree, S-T-R-E-E. Dan ada beberapa sumber juga yang mengatakan kalau berita ini tuh udah tersebar gitu ya di media internasional. Oke teman-teman, itu tadi cerita urban legend dari India Naleba. Gimana menurut kalian? Kalau aku sih takut ya, dan tadi aku sempat merinding waktu cerita ke kalian. Mungkin karena aku filmingnya malam atau gimana, I don't know. But gimana perasaan kalian kalau misalnya di malam hari ada orang yang ngetuk-ngetuk pintu rumah, dan setelah nggak dijawab dia tuh ngetuk-ngetuk terus dan menirukan suara keluarga kalian yang padahal keluarga kalian itu ada di dekat kalian. Aduh, semoga itu nggak terjadi di Indonesia ya, amin.
Oke, thanks banget untuk kalian semua yang udah dengerin cerita aku hingga akhir. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Dan jangan lupa klik like kalau kalian suka, subscribe kalau kalian mau subscribe dan dukung aku. Dan thank you, see you on the next video. Bye-bye.